Salam saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kekuatan dalam kesaksian yang didasarkan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi rupanya kesaksian ini seperti senjata rohani bagi kita untuk menang. Dan bukan sekedar cerita sebenarnya kalau orang bersaksi itu, tetapi senjata untuk melawan iblis dan roh-roh jahat. Wahyu pasal 12 ayat 11 saya temukan ini merupakan gambaran peperangan rohani antara kerajaan Allah dengan kerajaan roh jahat, kerajaan iblis. Ayat yang ke-11 di sini saya menemukan di sini ada cara Allah supaya kita bisa menang melawan iblis dan roh-roh jahat. Yang pertama, oleh darah anak domba. Di sini berbicara tentang karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Di sini pernyataan iman yang hidup. Dan yang ketiga, dengan kerelaan berkorban. Dan ini supaya kita tidak takut demi iman. Nah, kita menemukan ada 3 kekuatan kesaksian. Yang pertama, kesaksian adalah pernyataan iman yang hidup. Kalau kita melihat ayat 11 bagian B, oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi kesaksian bukan hanya cerita masa lalu, masa lampau, tetapi pernyataan iman yang aktif, yang berdampak. Dan setiap kali orang bersaksi, kita menyatakan bahwa Yesus lebih besar dari dosa dan lebih besar dari iblis. Dan kesaksian ini juga dapat mempermalukan si jahat. Karena apa? Menunjukkan bahwa Allah, Yesus terus-menerus bekerja di dalam orang yang percaya. Terus-menerus bekerja di dalam hidup kita orang percaya. Di sini kita belajar. Jangan takut membagi bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan berbuat baik. Saksikan itu. Jangan takut bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Saksikan itu kepada orang lain. Ini pernyataan iman yang hidup. Dan yang kedua, kesaksian memiliki kuasa untuk mengalahkan iblis. Pasal 12 ayat 11 bagian A, mereka mengalahkan dia. Nah, di sini kita melihat bahwa iblis dikalahkan bukan hanya dengan doa dan firman, tetapi melalui orang bersaksi. Iblis dikalahkan lewat kesaksian. Dan kesaksian ini ternyata juga adalah bukti nyata kemenangan dari Tuhan Yesus di dalam hidup orang sehari-hari. Dan ketika orang bersaksi, ini menegaskan bahwa kuasa gelap sudah dihancurkan, sudah dikalahkan. Pelajaran untuk kita, gunakan pengalaman iman sebagai senjata. Jangan simpan kebaikan Tuhan dalam diri saya dan saudara. Saksikan itu kepada dunia, kepada orang lain. Dan yang ketiga, kesaksian memerlukan keberanian dan pengorbanan. Di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 bagian C dikatakan, tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi kesaksian sejati itu lahir dari hati yang rela berkorban. Dan banyak di dalam Alkitab, kalau kita membuka Alkitab, dan zaman sekarang ini juga orang yang rela demi dia tetap bersaksi walaupun ada banyak tantangan. Dan itu yang dilihatkan oleh para martir, yang mereka sampai berdarah-darah pun mereka tetap mempertahankan kesaksian mereka. Dan kesaksian yang kuat itu seringkali muncul dari penderitaan yang berat, saudara. Pelajaran untuk kita adalah bersiaplah untuk bersaksi
walau harus menanggung risiko diolok, dihina, bahkan mungkin kita disiksa karena kesaksian kita. Karena disitulah kuasa Tuhan nyata. Sebagai penutup, kita harus hidup dalam kesaksian. Kesaksian bukan hanya bercerita, tetapi alat Tuhan untuk saya dan saudara bisa menang sebagai orang yang percaya. Mari Bapak Ibu, kita semua para hamba Tuhan, ini mengingatkan karya Tuhan dan bagikan karya Tuhan lewat kesaksian hidup kita kepada orang lain. Lawan rasa takut untuk tidak mau bersaksi, harus berani bersaksi, menjadi terang, menjadi cerita yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Haleluya.